semuanya, perkenalkan nama saya Melisa Ulanobika dengan NIM 24101046. Saya mahasiswa aktif Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Saya prodi PKK 5 semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis uji coba instrumen tes yang berbentuk pilihan ganda oleh kelompok kami, yaitu kelompok 5. Selamat menyaksikan. Di sini pertama ada data umum, yaitu jumlah subjek berjumlah 15 orang dengan jumlah soal sebanyak 10 butir. Aturan penskoran yang digunakan adalah jawaban benar mendapatkan nilai 1 atau dikalikan 10, sedangkan jawaban salah atau tidak dijawab mendapatkan nilai 0 atau skor 0. Berdasarkan data tersebut, saya telah menganalisis beberapa aspek, yaitu reliabilitas tes, daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi butir soal, kualitas pengecoh, serta rekapitulasi hasil analisis. Berikut kita akan membahas tentang rinciannya. Berdasarkan hasil perolehan skor dari 15 responden, didapatkan nilai rata-rata sebesar 9,33 dengan simpang baku 0,72. Nilai rata-rata tinggi ini menunjukkan bahwa secara umum responden mampu menjawab soal dengan sangat baik. Jika dilihat dari penyebaran skornya, terlihat juga bahwa mayoritas responden, yaitu sebanyak 7 orang atau sekitar 46,7%, mendapatkan skor yang sempurna, yaitu 10. Sebanyak 6 orang mendapatkan skor 9, dan hanya 2 orang yang mendapatkan skor 8. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan skor yang berkelompok pada nilai tinggi, sehingga variansi antara skor responden sangat kecil. Nah, kemudian di sini ada reliabilitas tes. Reliabilitas tes menunjukkan tingkat kesenjangan atau kepercayaan instrumen tes. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,30. Jika dikaitkan dengan kriteria interpretasi, nilai tersebut berada pada rentang 0,21 sampai 0,40, yang berarti tingkat reliabilitas tes ini tergolong rendah. Nilai reliabilitas yang rendah ini dipengaruhi oleh rendahnya korelasi antara skor ganjil dan genap atau 0,17, serta kecilnya simpang baku, yaitu 0,72. Artinya, skor yang diperoleh responden tes ini diberikan kembali di waktu berbeda. Tes ini belum cukup stabil untuk digunakan sebagai alat ukur yang andal. Nah, kemudian lanjut di sini, yaitu analisis daya pembeda. Di sini ada beberapa komponen daya pembeda. Jadi, daya pembeda itu adalah kemampuan soal untuk membedakan antara kelompok siswa yang berkemampuan tinggi dengan kelompok yang berkemampuan rendah. Butir 1, 2, 3, dan 5 memiliki indeks daya pembeda, yaitu sebanyak 25%. Dikategorikan cukup baik karena sudah terlihat adanya perbedaan jumlah jawaban benar antara kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, jadi sementara itu, butir soal nomor 7 memiliki daya pembeda tertinggi, yaitu 50%. Dikategorikan bahwa karena sangat jelas perbedaannya antara kelompok unggul dan kelompok asyur. Namun, kelemahan terlihat pada butir soal nomor 4, 6, 8, 9, dan 10 yang memiliki indeks 0%. Artinya, baik kelompok pandai maupun kurang pandai, semua menjawab dengan benar dalam soal tersebut. Nah, jadi soal-soal ini gagal membedakan tingkat kemampuan responden.
Kondisi ini biasanya terjadi karena soal terlalu mudah atau materi yang diujikan sudah sangat dikuasai oleh seluruh anggota atau responden yang menilai atau mengisi soal-soal tersebut, sehingga ada variasi jawaban yang muncul. Nah, kemudian ada lanjut, di sini tingkat kesukaran soal. Baik, di sini kita akan membahasnya, yaitu analisis tingkat menunjukkan seberapa sulit atau mudah suatu butir soal bagi responden. Berdasarkan hasil analisis, sebanyak 9 dari 10 soal butir atau sekitar 90% termasuk dikategorikan sangat mudah dalam soal tersebut. Hal ini terlihat dari tingginya persentase jawaban benar, yang menunjukkan bahwa materi pada soal-soal tersebut sangat dikuasai oleh peserta uji coba. Hanya butir nomor 7 saja yang memiliki tingkat kesukaran sedikit lebih rendah dibandingkan yang lain, namun masih tergolong mudah. Tidak diketemukan soal dengan kategori sedang atau sukar. Hasil ini sejalan dengan rata-rata skor yang sangat tinggi, yaitu 9,33, yang menegaskan bahwa instrumen tes ini belum memiliki variasi tingkat kesukaran yang memadai sehingga kurang mampu mengukur perbedaan kemampuan secara mendalam. Kemudian lanjut, di sini ada korelasi skor butir dengan skor total. Di sini ada beberapa, yaitu cukup valid, kurang valid, atau sangat kurang valid, kemudian tidak valid. Jadi di sini ada 3 poin. Nah, analisis ini bertujuan mengetahui validasi setiap butir soal, yaitu apakah butir soal tersebut mengukur kompetensi yang sama dengan tes secara keseluruhan. Nilai kritis signifikansi untuk jumlah sampel 15 adalah 0,482. Butir 1, 2, 3, dan 7 dinyatakan cukup valid karena nilainya melebihi dari batas signifikansi. Sebaliknya, butir 5 dan 9 memiliki nilai korelasi rendah sehingga dinilai kurang valid. Sementara itu, untuk butir soal yang nomor 4, 6, 8, dan 10 tidak dapat dihitung nilainya karena seluruh responden menjawab soal dengan benar. Kondisi ini menguatkan temuan sebelumnya, di mana soal-soal tersebut terlalu mudah sehingga tidak ada variasi jawaban dan akhir tidak ada berfungsi sebagai alat ukur yang sah karena tidak mampu membedakan kemampuan responden. Kemudian di sini lanjut, kualitas pengecoh pada pilihan jawaban. Di sini ada 3 poin, yaitu baik atau sangat baik. Kemudian poin yang kedua, kurang baik atau buruk atau sangat kurang. Kemudian yang ketiga, tidak berfungsi. Nah, jadi pada soal bentuk pilihan ganda ini, kualitas pengecoh sangatlah penting. Pengecoh dikatakan baik jika mampu menjebak atau dipilih oleh responden yang kurang menguasai materi. Kondisi ideal hanya terlihat pada butir nomor 7, di mana pilihan jawaban pengecoh ada yang dipilih oleh sebagian responden atau dinilai sangat baik dan baik. Sebagian besar soal lain memiliki pengecoh yang dinilai buruk, sehingga sangat buruk. Artinya, pengecoh tersebut sangat jelas salahnya, sehingga tidak ada responden yang memilihnya. Pada butir nomor 4, 6, 8, dan 10, pengecoh sama sekali tidak berfungsi. Hal ini menguatkan analisis sebelumnya bahwa soal-soal tersebut terlalu mudah dan jawaban yang benar sangat jelas terlihat, sehingga tidak ada responden yang tergoda memilih jawaban lain. Nah, kemudian lanjut, rekapitulasi dan kesimpulan. Mari kita simak. Secara keseluruhan dari penjelasan materi ini, berarti instrumen tes hasil uji coba oleh kelompok kelima yang telah kami lakukan memiliki rata-rata skor tinggi. Namun,
memiliki beberapa kelemahan yang mendasar. Kelemahan utamanya adalah tingkat kesukaran yang terlalu mudah pada hampir seluruh butir soal, yang berimbas pada rendahnya daya pembeda, pengecoh yang tidak berfungsi, serta rendahnya reliabilitas tes. Butir soal nomor 7 adalah salah satu butir yang memiliki kualitas cukup baik dari segi kekurangan. Butir soal nomor 7 adalah salah satu butir yang memiliki kualitas cukup baik dari segi kesukaran, daya pembeda, validitas, dan kualitas pengecoh. Sedangkan butir soal nomor 4, 6, 8, 9, dan 10 sangat perlu direvisi atau diganti karena tidak memenuhi syarat sebagai alat ukur yang baik. Perbaikan yang disarankan adalah membuat soal dengan tingkat kesukaran yang bervariasi, menyusun pengecoh yang lebih berimbang, dan memastikan ada variasi jawaban agar mampu memastikan bahwa kemampuan responden dapat terukur dengan lebih akurat. Jadi diingatkan di sini ada saran perbaikan. Saran perbaikan untuk soal ini. Yang pertama, itu ada revisi butir soal nomor 4, 6, 8, 9, dan 10 karena terlalu mudah dan daya pembedanya 0. Kemudian yang kedua yaitu perbaiki pengecoh agar lebih masuk akal dan dapat menjebak responden yang kurang menguasai materi. Kemudian yang ketiga, tingkatkan kesukaran soal agar variasi skor lebih beragam dan kemampuan responden dapat terbedakan dari satu sama lain. Baik, sekian pemaparan materi hasil analisis uji coba instrumen tes dari saya. Terima kasih yang sudah menontonnya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.